Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin Jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian Al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali sama-sama bisa hadir di majlis yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada malam ini pada surat Al-An'am ayat yang ke-82. Silakan untuk dibuka surat Al-An'am ayat yang ke-82. Sebelumnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه Saya ulangi. Wa tilka hujjatuna
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Walam yalbisu, dan mereka tidaklah mencampur adukan imanahum, iman mereka, bizulmin, dengan perbuatan zalim. Jadi orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampur adukan dengan perbuatan zalim, ulaika lahumul amnu, untuk merekalah al-amnu, aman, rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka pun mendapatkan petunjuk. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Wa tilka hujjatuna, itulah hujjah kami, atainaha, yang kami datangkan hujjah tersebut, Ibrahim, kepada Ibrahim, ala qaumih, atas kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya, agak ditekan, man nasya. Narfa'u, kami angkat, darajatin, beberapa derajat, man nasya, kepada orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, hakim, maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun? Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri atau dicampur adukan, imannya tidak dicampur adukan dengan perbuatan zalim, maka mereka akan mendapatkan aman, rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka pun akan mendapatkan petunjuk. Ai haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah. Yang dimaksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, adalah mereka-mereka orang yang ikhlas di dalam beribadah
kepada Allah saja. Jadi beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Walam yusyriku bihi syai'an. Kemudian mereka juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Jadi beribadah hanya ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dia juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada apa saja. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu ay humul aminuna yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, di saat orang-orang merasa takut, maka mereka akan mendapatkan rasa aman. Kemudian al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka juga akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat dan di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, lamma nazalat wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, hadis ini juga disampaikan oleh Imam Ahmad ya, yang redaksinya berbeda-beda tapi maknanya memiliki kesamaan. Di mana Imam Ahmad juga menceritakan tentang riwayat hadis ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampur adukan dengan perbuatan zalim. Syaqqa dzalika 'alan nas. Maka orang-orang banyak kesulitan dengan melihat ayat ini. Jadi melihat ayat ini mereka merasa berat. Kenapa? Imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Jadi imannya itu tidak dicampur adukan dengan perbuatan zalim sehingga mereka merasa berat. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri kami? Manusia kadang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalau dia tidak berbuat zalim kepada orang lain, minimal dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Siapa yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri di antara kami? Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu laisal ladzi ta'inuna. Sesungguhnya ayat ini bukanlah sebagaimana yang kalian pahami. Jadi kata Rasulullah SAW, ayat ini bukanlah sebagaimana yang kalian pahami. Alam tasma'u ma qala al-'abdus shalih. Tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh al-'abdus shalih? Siapa al-'abdus shalih? Luqmanul Hakim. Di mana Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an menjadi surat apa? Luqman itu mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Artinya apa? Yang dimaksud orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim, maksudnya adalah imannya tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Zalim di sini apa? Syirik. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan perbuatan zalim yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang besar kecuali seseorang melakukan perbuatan syirik.
Apa arti zolim? Zolim itu az-zulmu. Az-zulmu lawannya al-adl. Kalau al-adl wad'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau az-zulmu zolim, wad'u syai' laisa fi makanihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ketika seseorang tidak menempatkan Allah sebagai hak zat yang disembah, jadi ketika seseorang tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah, berarti dia sudah berbuat zalim. Tapi ketika dia beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan Allah sebagai tempat yang zat disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia melakukan keadilan. Kalau ini adil kan kadang-kadang bahasa kita adil itu ya seimbang kan gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab bukan begitu maksudnya. Al-adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah. Memang tempatnya untuk disembah zat Allah Subhanahu wa taala apa? Tempatnya. Tapi ketika orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah melakukan kezaliman. Itu lawan apa? Adil. Kemudian di dalam riwayat lain yang juga semakna dengan hadis ini, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampur adukan dengan perbuatan zalim, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasulullah SAW merasa berat terhadap ayat ini. Qalu, kemudian mereka pun datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wa ayyuna la yadhlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, laisa kama tazunnun. Ayat itu bukan sebagaimana yang kalian pahami, yang kalian sangka. Innama qala libnihi, sesungguhnya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah, sesungguhnya asyirik, perbuatan menyekutukan Allah itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Jadi hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya kita bahas. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ini hampir sama hadisnya, beberapa hadis yang semakna. Nah, disebutkan lagi dalam riwayat Ibnu Mardawih, haddatsana Asy-Syafi'i, haddatsana Muhammad bin Shaddad, hadis dari Al-A'mash dari Ibrahim, dari Alqamah dari Abdullah, disebutkan lamma nazalat, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qila, dikatakan kepadaku, anta minhum, kata Rasulullah, kalian semua termasuk dari golongan orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang melakukan apa? Kesyirikan. Para sahabat itu tidak ada yang melakukan perbuatan syirik. Mereka mentaati Rasulullah SAW dan mereka semata-mata menyembah hanya pada Allah SWT. Maka pantas kalau kata Rasulullah SAW, anta minhum, Anda termasuk dari mereka yang alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian dalam hadis lain yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat, mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar pergi bersama-sama Rasulullah SAW. Falamma barasna minal madinati,
ketika kami sampai di daerah Madinah, idzan raqibun yudau nahwana, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang menuju kepada kami. Jadi kami bersama Rasulullah SAW, kemudian ada penunggang kuda datang menghampiri apa? Kami. Kami sini apa? Sahabat dan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian ketika dekat Rasulullah SAW, mendekati Rasulullah SAW, dia berhenti, kemudian mengatakan, Ka'anna hadar raqib iyyakum yuridu. Kata Rasulullah kepada sahabat tadi, seakan-akan ini pengendara, penunggang apa? Kendaraan kuda ini, dia akan menghampiri kita nih. Fantaha ilainar rajulu. Kemudian penunggang kuda tadi pun mendekati dan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika melihat kepada sahabat tadi, kayaknya ini orang mau deketin kita nih gitu. Kalau bahasa kita, mau nyamperin kita. Ini kalau bahasa kita gampangnya. Kemudian ketika menyamperin sampai di hadapan Rasulullah SAW, fasallama, orang tersebut memberi salam. Yang lagi naik apa? Kendaraan kuda tadi, menunggang kuda, dia memberi salam kepada Rasulullah dan sahabat tadi, yaitu Jarir bin Abdullah. Faradatna alaihi, kemudian kami bareng-bareng menjawab salamnya. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada orang tadi yang menunggang kuda, yang nyamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Min aina akbalta? Ente dari mana nih? Kalau bahasa kita. Ente dari apa? Dari mana? Qala min ahli wa waladi wa ashirati. Saya dari keluarga saya, dari anak saya, dari apa? Keluarga besar saya. Qala. Kemudian ditanya lagi, fa aina turid? Ente datang kemari nyamperin saya ini, apa yang kamu inginkan kalau bahasa kita? Apa yang kamu mau? Qala, kata orang tersebut, uridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak tahu kalau yang di hadapannya itu apa? Rasulullah SAW. Qala, faqad asabtahu. Kata Rasulullah, sungguh itu udah ketemu nih Rasulullah. Kenapa? Emang pas banget. Yang di hadapannya apa? Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, asabtahu. Itu udah ketemu nih sekarang. Kemudian kata orang tadi, ya Rasulullah, alimni mal iman. Wahai Rasulullah, ajarin saya itu tentang masalah iman. Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu adalah bahwa yang pertama engkau bersyahadah bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas sholati, wa tuqimas sholata, dan Anda mendirikan salat. Jadi wa tuqimas sholata, yang kedua Anda mendirikan apa? Salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga Anda mendirikan apa? Mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan. Yang keempat Anda berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita. Yang kelima, Anda berhaji ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Qala qad aqrartu. Kata apa? Kata orang tadi yang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang apa? Iman, yaitu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Kata orang tadi, qad aqrartu, sungguh aku membenarkan, aku ikrarkan bahwa itu adalah benar. Aku akan apa? Ikrarkan. Betul-betul dia apa? Terima. Iya. Kemudian ketika sudah diterima, tsumma inna ba'irahu dakhalat yaduhu fi juhri jarzan. Jadi ketika sudah selesai, kemudian orang tersebut berjalan dengan mengendarai apa? Onta, atau ada yang mengatakan kuda. Ya. Kemudian kudanya itu apa? Masuk ke lubang tikus.
Ya, kita jangan melihat lubang tikus di kita gang kecil, soalnya kan gede-gede, padang pasir. Ya. Terprosok. Sampai ketika terprosok, wa hawar rajulu fawaqa'a ala hamatihi. Kemudian orang tersebut pun jatuh juga dan terprosok juga. Famata. Kemudian dia mati. Jadi terprosok ke lubang sampai mati saking dahsyatnya. Ya, jadi jangan kita anggap ya lubang tikus kan ini tikus yang nggak ada di Indonesia. Di sana gede-gede. Padang pasir lagi. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alayya birrajul. Coba datangkan orang tersebut yang meninggal. Ya. Datangkan orang tersebut yang meninggal. Fawasaba ilaihi Ammar bin Yasir wa Hudzaifah bin al-Yamani. Kemudian orang tersebut pun apa? Dibawa oleh Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin al-Yamani, dibawa oleh orang tersebut. Kemudian fa'aqadahu, kemudian orang tersebut diduduki. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kubidur rajul." Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, orang ini udah meninggal." Yang tadi terprosok apa? Bawa kendaraan tadi, iya. Dia berkendaraan, kendaraan apa? Onta, ada yang mengatakan apa? Kuda, terprosok. Kemudian kata sahabat yang ketika membawa jenazahnya itu apa? Qad kubido ya Rasulullah. Orang ini meninggal. Qad kubido apa? Meninggal. Qala fa'arada anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mendatangkan dua sahabat tadi. Summa qala lahuma Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada dua sahabat tadi yang membawa apa? Jenazahnya, yaitu Ammar bin Yasir dan Hudzaifah al-Yamani. Apa kata Rasulullah? Amma ra'aituma i'radi 'anil rajul. Ya. Tahukah Anda tentang orang ini nih sekarang nih? Kata Rasulullah. Tahukah Anda tentang orang ini apa? Yang sekarang nih, yang meninggal tadi nih. Fa inni ra'aitu malakaini yadussani fi fihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat dua malaikat sedang nyuapin di mulutnya min thimaril jannah, buah-buahan dari surga. Bayangkan, dia udah bersyahadah tadi kan, minta diajarkan iman, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata, ya, wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita. Kemudian orang tersebut terprosok kendaraannya, kemudian dia apa? Meninggal, ya. Kemudian dibawa pada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, tahu gak Anda wahai sahabatku? Fa inni ra'aitu malakaini yadussani fi fihi min thimaril jannah. Sesungguhnya aku melihat nih ada dua malaikat yang turun yang sedang nyuapin orang ini dari buah-buahan surga. Fa'alimtu annahu mata ja'idan, aku tahu bahwa dia mati itu dalam keadaan lagi lapar. Jadi orang itu tadi datang nyari Rasulullah, ternyata ketemu, pas ketemu minta diajarkan tentang apa? Iman. Kemudian meninggal setelah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang iman, kemudian meninggal. Kata Rasulullah, ini orang nih lagi disuapin sama dua malaikat turun, dan aku tahu bahwa dia itu meninggal tadi apa? Dalam keadaan lagi lapar. Makanya malaikat apa? Nyuapin dia dari buah-buahan apa? Surga. Bayangkan, artinya apa? Orang tersebut, ya, kalau dilihat ya, orang tersebut dia belum beramal, cuman beriman dulu, belum sempat beramal ya. Artinya belum sempat sholat, belum sempat apa. Baru apa? Beriman. Kenapa? Diajarkan Rasulullah. Pertama iman kan, anta syahada alla ilaha illallah. Udah beriman. Dia juga mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Seorang Rasul. Yeah. Belum sempat apa? Wa tahujjal baita belum, wa tasuma Ramadan, wa tu'tiyaz zakat belum. Meninggal. Ternyata dia masuk surga. Yeah. Ini rahmat dari Allah SWT. Artinya apa? Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Modalnya iman. Modalnya apa? Iman. Ketika orang itu beriman lalu meninggal, dapatlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah salah seorang kalian masuk ke surga dengan sebab amalnya saja. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah. Wala ana, begitu juga saya.
illa man taghammadahu bi rahmatihi, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Jadi kecuali orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam surganya. Tentunya untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melalui iman. Sebagaimana orang ini. Jadi orang ini apa? Luar biasa. Pas diajarkan tentang iman, artinya dia apa? Tadinya bukan orang beriman, bukan orang apa? Bertauhid, tapi diajarkan aqrartu, aku ikrarkan itu, aku betulkan. Kemudian meninggal, kata Rasulullah, aku melihat 2 malaikat lagi nyuapin. Karena aku tahu bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan apa? Lapar. Karena nyari-nyari Rasulullah. Ini salah satu. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW kepada sahabat, faqala Rasulullah SAW, hadza minal ladina qala Allahu azza wa jalla fihim. Inilah, ya. Inilah termasuk dari golongan orang-orang yang Allah katakan, Allah azza wa jalla katakan dalam ayat Al-Quran. Siapa mereka? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Ini orang ini. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kesyirikan. Ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah diajarkan keimanannya, meninggal. Jadi enggak apa? Melakukan kesyirikan dia. Itu orang termasuk bagian dari ayat ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, summa qala fahtamalna ilal ma, kami pun membawa jenazah orang tadi untuk apa? Kami mandikan. Jadi jenazah tadi apa? Dimandikan, kemudian diberikan wangi-wangian, kemudian dikapankan, kemudian kami membawanya ke kubur. Kemudian kami bawa tadi ke kubur. Ini bagian dari kewajiban orang yang hidup kepada orang yang apa? Meninggal. Untuk dimandikan. Kemudian apa? Dikapankan dengan menggunakan wangi-wangian. Walaupun meninggal apa? Tetap wangi-wangian gitu ya. Kemudian dibawa ke kubur. Kemudian tentunya apa? Disolatkan. Karena dia tidak termasuk bagian apa? Orang yang syahid, tapi apa? Disolatkan tetap. Faja'a Rasul. Kemudian datanglah Rasulullah SAW hatta jalasa ala syafiril qabr. Ketika sudah dia datang ke kubur, maka Rasulullah datang duduk di pinggir kubur. Kemudian ketika apa? Jenazah itu datang, kata Rasulullah kepada sahabat, alhidu wala tashukku fa innal lahda lana wasyakku li ghairina. Buatlah lubang lahat. Ya. Jadi ini kuburan. Jadi bagi Islam itu ada lubang lahat. Tahu gak lubang lahat? Habis digali, ada yang gerowaknya itu namanya apa? Lubang lahat namanya. Jadi apa? Lubang lahat. Alhidu wala tasyukku. Buatlah lubang lahat dan janganlah kalian buat lubang doang. Kan ada lubang doang itu kuburan. Tapi bikin lubang lahatnya. Lubang lahatnya. Fa innal lahda lana. Karena sesungguhnya lubang lahat itu cara kita untuk menguburkan. Wasyakku li ghairina. Sedangkan cuma lubang doang itu orang lain. Bukan cara kita, kata Rasulullah. Jadi ini menjadi sunnah kalau kita apa? Nguburin itu pakai lubangnya, lubang lahat. Bukan dikuburin langsung dia tumpukin gitu aja gitu. Dia ada lubang lahat, lalu dia ditumpukin pakai apa? Pakai papan. Nah, memang ini bagian dari dimana kita menghormati orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal kal ahya, kata Rasulullah. Orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang masih hidup. Tetap kita harus hormati. Jadi orang yang meninggal kita hormati sebagaimana dia apa? Hidup. Makanya kan kita nggak boleh duduk-duduk di atas kuburnya. Ada nggak orang yang suka duduk-duduk di atas kubur tuh? Sengaja-ngajak bikin, makanya kita jangan bikinin tempat duduk di situ. Dibikinin apa? Bangunan, akhirnya duduk di atas kubur. Kenapa nggak boleh?
Karena disebutkan dalam hadis, kalau dia duduk-duduk di atas kubur, ya, dalam bahasa saya ini ya, seakan-akan kita duduk di atas semprongnya api neraka gitu. Duduk api neraka itu. Nggak boleh gitu. Karena itu apa? Lahannya orang yang meninggal. Gitu. Lahannya orang meninggal. Jadi nggak sembarangan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ketika orang meninggal datang, kan kita diperintahkan untuk berdiri. Lewat itu kan, ada meninggal. Bukan kita menghormati jenazahnya, disebutkan hadis ya. Tapi kita disebutkan dalam apa? Pendapat para ulama, karena masalah kematian itu adalah masalah besar. Sehingga itu mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang akhirat dengan kematian. Maka kita apa? Ketika orang meninggal itu apa? Lihat, oh ternyata kita juga akan seperti itu. Jadi menjadi sebuah izah. Apa izah itu? Nasihat. Kafa bil mauti wa izah. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Ada orang dinasehatin waktu hidup, dinasehatin dengan nasihat, nggak mempan. Ame pengajian nggak mempan. Ada gak gitu? Ame Quran nggak mempan, ame hadis Rasulullah SAW dinasehatin nggak mempan juga. Kalau ame kematian nggak mempan juga, berarti hatinya keras. Kenapa? Kematian itu nasihat. Kalau nggak mempan juga, berarti dia apa? Ame apa lagi untuk dinasehatin? Dinasehatin ame apa? Pengajian nggak mempan, ame hadis Rasulullah SAW nggak mempan, ame Quran nggak mempan, ame kematian nggak mempan juga. Mau apa? Mau apa lagi yang dinasihatin itu? Yang nasihatin dia. Artinya itu keras. Kenapa? Karena kematian itu juga bagian dari apa? Nasihat. Artinya ketika kita melihat orang yang meninggal, satu waktu kita juga seperti itu. Itu kan nasihat. Makanya kan kita disunahkan untuk ziarah kubur. Ingat. Jadi kita disunahkan untuk ziarah. Artinya perintah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, fazuruha. Sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena dulu belum mantap tauhidnya. Tapi kalau udah tauhidnya mantap, sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena kalau orang tidak mantap tauhidnya, imannya, ketika berziarah kubur, mereka bukan berziarah untuk mendoakan orang yang dikubur. Kadang minta kepada kuburan, apalagi kuburannya itu tokoh yang dianggap orang-orang besar. Ya. Padahal yang dikubur ini membutuhkan doa orang yang hidup. Jadi yang dikubur ini apa? Membutuhkan doa orang yang hidup, bukan dia mendoakan kita. Dia justru membutuhkan doanya orang apa? Orang yang hidup. Apalagi sampai dijadikan tempat kuburannya sebagai tempat ibadah. Sampai dipakein lampu, sampai dipakein kelambu. Kenapa? Takut kedinginan musim hujan, dikelambuin aja. Banyak nyamuk di sini, karena banyak apa? Itu nggak ada hubungannya gitu. Orang yang meninggal itu cukup yas'aluna ka'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Rabb. Udah. Tugas kita kepada orang yang meninggal adalah mendoakannya. Makanya kalau kita masuk kuburan orang-orang muslim, apa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna ila rabbina lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Jangan lupa itu. Jadi kita sayang kepada saudara kita yang sudah meninggal. Ketika kita masuk ke daerah kawasan kubur, baca apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga Allah berikan keselamatan kalian wahai ahlud diyar. Siapa ahlud diyar? Ahlul kubur, penduduk kubur. Ya. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Baik dari kalangan muslim laki-laki dan muslimat perempuan, mukmin laki-laki dan mukminat perempuan. Wa inna ila rabbina lahikun, dan sesungguhnya kami pun nanti akan sama dengan kalian, berjumpa juga kepada Allah, meninggal juga.
Kemudian kita minta kepada Allah, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga Allah berikan untuk kami dan untuk kalian juga al-afiyah, keselamatan. Bayangkan. Jadi sayangnya kita kepada saudara kita sesama mukmin, jangankan masih hidup, masih udah meninggal pun kita doakan mereka. Makanya kalau khatimah Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin laki dan perempuan, orang muslim laki dan perempuan yang masih hidup atau yang meninggal. Semuanya dapat. Setiap Jumat itu khatib mengatakan Allahumma ufir, bahkan disebutkan dalam hadis itu bagian dari rukun kata para ulama. Doa itu Pak. Dan inilah doa yang ketika jamaahnya tidur bangun langsung gitu. Benar kan? Coba deh. Dari awal udah ancang-ancang ya. Pas khatib mengatakan Allahumma ufir lil muslimina langsung melek. Oh dikit lagi nih kan gitu. Tapi awalnya ancang-ancang pas tidur gitu. Tahu aja yang saya halal itu tahu aja gitu Allahumma ufir itu ya. Jamaah sekalian apa? Jadi ini hadis mengatakan bahwa ini orang ini termasuk alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Kenapa? Karena orang yang tadi meninggal setelah diajarkan tentang iman, dia tidak melakukan kesyirikan. Makanya kata Rasulullah, orang itulah termasuk ayat ini. Dan kata Rasulullah, aku melihat dua malaikat turun lagi nyuapin buah-buahan dari surga. Kenapa? Karena aku tahu bahwa orang ini meninggal dalam keadaan apa? Lapar. Makanya malaikat nyuapin orang tersebut. Ini hadis yang disebutkan dalam apa? Riwayat ini. Jamaah sekalian, jadi hadis ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam yang lain juga disebutkan ya di sini ada lagi hadis yang disampaikan kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abi Hatim, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Tiba-tiba ada seorang Arabi itu Arab Badui. Lalu Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi laqad kharajtu min biladi wa taladi wa mali li ahtadiya bihadaka wa akhidu min qaulika." Ya Rasulullah, demi yang telah mengutus engkau dengan hak, dengan benar. Jadi Arab Badui itu bersumpah, demi yang telah mengutus engkau dengan hak. Siapa yang mengutus Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Laqad kharajtu, aku udah keluar dari negeriku. Tinggalkan keluargaku, tinggalkan hartaku untuk mencari hidayah darimu. Maksudnya minta diajarkan Islam. Dan untuk wa'akhidu min qaulika, dan untuk mengambil ucapanmu, ngikutin apa yang disampaikan apa Rasulullah. Wa ma balagtuka hatta mali ta'amun, dan tidaklah aku sampai kepadamu hai Rasul sampai saya hari ini nggak punya makanan nih, datang kemana Bapak nggak punya makanan, nyari Rasulullah kemana aja keliling, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya untuk mencari hidayah, mencari Rasulullah, dan mau mengikuti apa yang disampaikan apa oleh Rasulullah. Saya tidak sampai saya tidak makan. Kenapa? Makanan saya habis. Kecuali yang saya makan itu daun-daunan. Bayangkan, yang dimakan apa? Daun-daunan. Maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang itu diajarkan Rasulullah SAW. Ketika diajarkan, shadaqa walladzi ba'atsa bil haqqi laqad kharaja min bilad. Jadi setelah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu meninggal. Orang itu meninggal. Tentang hidayah diajarkan, tentang iman diajarkan, tentang Islam diajarkan. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Asami'tum billadzi amila qalilan wa ajara katsiran. Sahabatku, tahukah Anda orang-orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya banyak?
Jadi amalnya sedikit, tapi apa? Pahalanya banyak. Hadza minhum. Inilah dia nih, ini orang nih. Amalnya sedikit. Kenapa? Cuma diajarkan tentang iman oleh Rasulullah SAW. Ya. Diajarkan tentang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas. Kan diajarkan itu. Kemudian orang tersebut mengatakan aqrartum. Aku ikrarkan, aku terima yang itu, aku imani. Kemudian dia meninggal. Maka kata Rasulullah, sahabatku, tahukah Anda alladzi amila qalilan wa ajra katsiran? Orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Hadza minhum. Inilah orang tadi itu. Ini orang ini. Dia kan belum apa-apa, belum beramal kan? Belum sholat, belum mengeluarkan zakat, belum haji, belum puasa, meninggal. Amal sedikit, tapi apa? Pahalanya apa? Besar. Kenapa? Masuk Islam. Dan keimanannya tidak dicampuri dengan apa? Perbuatan syirik. Maka kata Rasulullah, "Asami'tum billadzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Apakah kamu dengar tentang orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Fa inna hadza minhum. Sesungguhnya orang ini deh termasuk golongan apa? Ini nih, dari ayat ini. Jadi ini apa? Hadza amalun. Hadza amila qalilan wa ajra katsiran. Inilah orang yang amalnya sedikit tapi apa? Pahalanya banyak. Kemudian kita masuk kepada kepada hadis, man u'tiya fasyakara wa muni'a fasabara wa zulima fastaghfara wa zulima faghfara fasakata qala faqalu ya Rasulullah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberikan nikmat lalu dia bersyukur. Wa muni'a fasabara, kemudian barang siapa yang tidak diberikan nikmat, berarti apa? Ujian. Lalu dia berapa? Bersabar. Wa dzulima fastaghfara, dan barang siapa yang berbuat zalim kemudian dia buru-buru beristighfar minta ampun. Wa dzulima faghfara, kemudian barang siapa yang dizalimi lalu dia apa? Maafkan orang yang dizalimi. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengucapkan ini diam. Kemudian kata Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apakah orang tersebut termasuk orang yang ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun? Ya. Mereka adalah orang yang diberikan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Dan itulah hujjah kami, kata Allah, yang kami datangkan hujjah tersebut kepada Nabi Ibrahim ala qaumih, atas kaumnya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan hujjah, burhan, dalil, argumentasi dalam rangka untuk memperkuat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, narfa'u darajatim man nasya. Narfa'u darajatim man nasya, kami akan angkat beberapa derajat kepada orang yang kami kehendaki. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang, maka akan diangkat derajatnya. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kalian, Rabb engkau adalah hakim, lagi maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Kayaknya udah Isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja. Mudah-mudahan kita bisa menjaga iman kita agar kita tidak menzalimi diri kita. Karena tidaklah perbuatan yang paling zalim adalah ketika seseorang melakukan perbuatan syirik. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.